Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nur Alfiatin, mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita pada slide yang pertama. Sebelum jauh membahas tentang persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita bahas apa itu persamaan dasar akuntansi, pengertiannya ya. Di slide dituliskan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah hubungan satu kesatuan antara kekayaan dengan harta, dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi intinya PDA atau persamaan dasar akuntansi ini adalah hubungan antara harta atau kekayaan dengan utang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat rumus umum. Nih, apa rumus umumnya? Yaitu harta sama dengan utang plus modal. Kita bahas satu-satu ya. Dari harta. Apa itu harta? Jadi harta ini adalah segala sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Apa saja yang termasuk ke dalam harta ini? Contohnya ada kas, kemudian perlengkapan, peralatan, bangunan, tanah, ya, seperti itu. Kemudian utang. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata ini ya. Utang ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena telah melakukan pinjaman. Apa saja yang termasuk ke dalam utang? Yang pertama ada utang usaha, utang bank, utang gaji, utang pembelian persediaan ya, seperti itu. Kemudian modal. Modal ini bisa didefinisikan sebagai hak pemilik perusahaan atau hak milik pemegang saham atas harta perusahaan. Oke, kita lanjut. Aktiva. Sekarang kita bahas tentang aktiva. Jadi aktiva adalah segala sumber ekonomi dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan yang diharapkan nantinya atau kedepannya itu memberi manfaat. Apa saja yang termasuk ke dalam aktiva? Yang pertama ada kas. Yang kedua piutang. Perlu teman-teman tahu bahwa piutang dengan utang itu berbeda ya. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Piutang ini bisa dibilang adalah kebalikan dari utang tadi, yaitu hak milik kita yang masih ada di tangan atau di pihak klien. Bisa berupa pinjaman uang yang kita berikan pada orang lain atau pendapatan kita yang belum kita terima. Kemudian ada perlengkapan dan yang keempat peralatan. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bahas tentang pasifa. Pasifa adalah suatu hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungannya kepada pihak lain. Apa saja yang termasuk ke dalam pasifa? Yang pertama ada utang dagang, yang kedua utang wesel. Jadi untuk yang belum tahu apa itu utang wesel, jadi utang wesel ini adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis, ya, tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Utang wesel ini ada dua jenis. Yang pertama ada utang wesel berbunga dan yang kedua ada utang wesel tanpa bunga. Oke. Pasifa pada perusahaan yang ketiga ada setoran modal awal, kemudian penambahan modal, dan yang kelima prive. Prive ini pengambilan dana oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan untuk keperluan pribadinya. Namanya prive. Oke, kita lanjut.
tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada 6 ya. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 6 poin. Yang pertama ada aset, meliputi kas, kemudian surat berharga, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, ya, dan lain-lain. Yang kedua ada kewajiban. Apa saja yang termasuk ke dalam kewajiban? Yang pertama ada utang dagang, utang bank, utang gaji, utang obligasi, ya. Kemudian ada ekuitas yang meliputi modal saham, dividen, laba ditahan ya, laba ditahan dan laba berjalan. Kemudian yang keempat ada pendapatan. Apa saja yang terdapat atau yang ada di dalam pendapatan? Yang pertama ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen, pendapatan royalti, dan laba penjualan aktiva tetap ya. Kemudian yang kelima beban. Beban apa saja yang termasuk di dalamnya, yaitu beban akrual, kemudian beban operasional, beban penyusutan, dan beban yang masih harus dibayar. Yang terakhir atau yang keenam itu prive. Prive ini bisa berupa sejumlah uang atau barang dagang ya. Sekarang kita bahas tentang tujuan persamaan dasar akuntansi atau tujuan dari PDA sendiri. Ya, jadi PDA ini memiliki tujuan sebagai memudahkan ya. Memiliki tujuan untuk memudahkan pencatatan sistem akuntansi di setiap transaksi yang terjadi. Setiap transaksinya ini harus dicatat ke dalam dua aspek. Yang pertama aspek aktiva dan yang kedua aspek pasiva. Nah, selain dari tujuan yang saya sebutkan tadi, ada 3 fungsi lain dari PDA. Yang pertama untuk mengetahui perubahan kekayaan. Yang kedua untuk mengetahui penggunaan harta perusahaan, dan yang ketiga untuk mempermudah penyajian laporan keuangan. Nah, setelah tadi bahas tentang pengertian PDA, aktiva, pasiva, unsur-unsurnya apa saja, kemudian tujuannya apa, sekarang kita bahas tentang contoh soalnya ya. Kita baca dulu. Pada tanggal 31 Oktober 2001, PTA membeli perlengkapan kantor senilai Rp100.000 secara tunai. Maka jurnal yang terjadi adalah nih, di sebelah paling kiri ini ada tanggalnya, tanggal 31 bulan 10 2001. Kemudian keterangannya ini perlengkapan pada kas. Perlengkapan senilai Rp100.000 dan kas sama dengan Rp100.000. Perlengkapan di debit karena terjadi penambahan, sedang kas di kredit karena terjadi pengurangan untuk pembelian perlengkapan ya. Perlengkapan sama dengan kas nilainya, sama-sama 100.000. Jadi terjadi keseimbangan atau balance di antara keduanya. Oke, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang persamaan dasar akuntansi atau PDA. Maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.